Oke, halo semuanya, nama saya Raffi Abednego dan untuk saat ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu kerajaan di Indonesia, yaitu Kerajaan Singosari. Oke, Kerajaan Singosari ini atau bisa disebut juga dengan Singasari terletak di Jawa Timur, tepatnya di dekat Kota Batu, Malang. Kerajaan Singosari ini atau Singasari didirikan oleh seseorang bernama Ken Arok pada tahun 1222. Ken Arok ini sebetulnya hanya rakyat biasa yang dia mengabdi kepada Bupati Tumapel bernama Tunggul Ametung. Ken Arok memiliki keinginan untuk menikahi Ken Dedes yang itu adalah istrinya Tunggul Ametung itu. Ken Arok pun membunuh Tunggul Ametung menggunakan keris Empu Gandring dan menggantikan posisinya sebagai penguasa sekaligus memperistrikan Dedes. Tak puas, Ken Arok kemudian ingin menjadi raja. Pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok melakukan serangan ke Kediri hingga Raja Kertajaya jatuh dan seluruh wilayah Kediri dipersatukan dengan Tumapel. Inilah cikal bakal kelahirannya Kerajaan Singasari. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Singosari itu ada banyak selain Ken Arok. Yang pertama ingin dibahas adalah Anusapati. Anusapati itu berkuasa selama 21 tahun setelah membunuh Ken Arok. Namun ia kemudian dibunuh oleh Tojaya, putra Ken Arok yang ingin membalas dendam. Anusapati meninggalkan seorang putra bernama Ronggowuni. Setelah Anusapati, raja selanjutnya adalah Tojaya. Tojaya menggantikan posisi Anusapati. Namun Ronggowuni merasa dirinya juga berhak menjadi raja. Ronggowuni itu anaknya Anusapati. Maka timbullah pertempuran antara kubu Tojaya dan Ronggowuni. Karena terdesak kurangnya dukungan, maka Tojaya melarikan diri dan selanjutnya adalah Ronggowuni yang menjadi raja. Selanjutnya kita akan membahas tentang Ronggowuni. Ronggowuni ini bergelar Sri Jaya Winuwardana. Ia memimpin Singasari bersama Mahesa Cempaka. Saat memerintah, Ronggowuni mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai raja muda. Di bawah kepemimpinannya, Singasari aman dan tentram. Raja selanjutnya dan raja yang terakhir adalah Kertanegara. Kertanegara merupakan raja kerajaan Singasari yang paling terkenal. Ia naik tahta menggantikan ayahnya pada 1268 Masehi. Bawah pimpinannya, Singasari itu menjadi kerajaan yang besar. Berarti bisa kita simpulkan kalau dia adalah raja yang baik. Kita akan bahas sekarang tentang masa kejayaannya kerajaan Singosari ini. Pada masa Raja Kertanegara, raja terakhir, Singasari melakukan perluasan wilayah ke berbagai daerah. Kertanegara juga menjalin hubungan dengan beberapa kerajaan di dalam dan luar kepulauan Indonesia. Saat itu agama Hindu Buddha juga berkembang dengan baik dan dapat hidup berdampingan. Karena tadi kita udah membahas tentang masa kejayaannya, sekarang kita akan membahas tentang faktor runtuhnya kerajaan Singasari. Raja dan jajarannya lebih sibuk melakukan ekspansi di luar Jawa, sehingga kekuatan kerajaan keropos di bagian dalam dan akhirnya kerajaan Singasari lemah. Itu faktor pertama kenapa kerajaan Singasari runtuh. Yang kedua adalah lemahnya pertahanan kerajaan Singasari dimanfaatkan oleh Jaya Katuang, penguasa Kediri yang berusaha menjatuhkan kekuasaan Kertanegara. Yang terakhir, faktor terakhir adalah Kertanegara mati terbunuh dalam pertempuran dengan pasukan Jaya Katuang. Riwayat kerajaan Singasari pun di titik itu berakhir. Oke, yang terakhir kita akan membahas tentang peninggalan kerajaan Singasari. Yang pertama adalah Candi Singosari. Candi Singosari ini terletak juga di daerah dekat Batu, di Malang, di Jawa Timur. Lalu yang kedua adalah Candi Jago, Candi Sumberawan, Arcaduara Pala, Prasasti Singasari, Candi Jawi, Prasasti Wurare, Candi Kidal, Prasasti Manjusri. Itu adalah kesembilan peninggalan dari kerajaan Singasari. Oke, itu video penjelasan tentang kerajaan Singasari. Semoga suka dan semoga informasi yang diberikan cukup jelas. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Bye.